wanita tersebut dengan tangan dan kaki yang berlumuran darah. Di video kali ini, aku mau share ke kalian dan ngebahas seputaran 4 cerita horor yang ada di apartemen baru. Pada saat sang pemilik hendak menempati sebuah apartemennya. Jadi, seperti apa gangguan-gangguan mistis yang terdapat di sana? Mari kita simak videonya. Yang pertama, bernama Doni. Doni tinggal sendirian di sebuah apartemen baru. Apartemen tersebut dicicilnya 1 tahun terakhir. Namun, ia baru menempati 3 hari. Tapi, baru 3 hari ia menempati sudah mendapat gangguan-gangguan misteri dari sang penghuni apartemen tersebut. Doni pun merasa aneh. Pada setiap pukul 2.30, ia mendengar suara-suara seperti orang yang sedang mengobrol di dalam ruangan. Ia pun terbangun dan mengikuti asal suara tersebut. Sesampainya di sebuah ruangan asal suara tersebut, ia melihat ada 2 sosok makhluk hitam yang sedang mengobrol dan suaranya menyerupai manusia. Ia pun terkejut akan hal itu. Dan mata sosok itu merah. Ketika bayangan hitam itu menengok ke Doni, Doni pun langsung merasa terkejut dan ia pun langsung pingsan. Dan paginya, ibunya Doni menengok Doni. Ia pun sudah pingsan. Namun, akhirnya ia pun memilih untuk menjual kembali apartemen tersebut. Yang kedua, bernama Ine. Ine merupakan sang penyewa apartemen baru. Dan apartemen yang disewanya itu sudah terkenal angker. Namun, ini tetap bersikeras dan tidak mau berpikiran negatif mengenai suatu apartemen tersebut. Dan pada suatu malam, ia juga memutuskan untuk tinggal di apartemen tersebut. Dan pada jam 12 malam, benda keras jatuh. Namun ia tetap berpikir positif dan menganggap itu hanya sebuah halusinasi. Dan kemudian, ada yang mengetuk-ngetuk pintunya dan Ine pun menghampirinya. Pada saat Ine membuka pintunya, ia melihat ada sesosok wanita dan wanita itu pun tersenyum kepada Ine. Wanita itu ramah. Ine pun mengajak wanita tersebut masuk ke apartemennya. Namun, wajah wanita itu pucat. Ruang tamu apartemen ini dilengkapi dengan kaca dan Ine merasa terkejut ketika melihat bayangan sang perempuan itu tidak ada pantulannya di cermin. Ia pun kaget dan takut melihat wanita tersebut. Wanita tersebut hanyalah mengangguk dan tersenyum ramah ke hadapan Ine. Dan kemudian, Ine pun pingsan. Dan saat terbangun, Ine tepat berada di depan lorong kamarnya. Dan tetangganya pun membangunkan Ine. Dan tetangganya ini bercerita bahwa Ine sempat tertawa terbahak-bahak pada pukul 2 pagi. Dan sejak saat itu, Ine pun memutuskan untuk menjual apartemennya itu. Yang ketiga, bernama Hira. Hira malam itu baru pulang dari kantor, dan ia langsung memutuskan untuk langsung tidur di apartemen tersebut. Dan ketika beberapa jam ia tidur, ia pun mendengar suara langkah kaki. Dan Hira pun terbangun. Ia mengira langkah kaki tersebut adalah maling. Dan ia pun memutuskan untuk mengikuti langkah kaki tersebut. Kemana arah suaranya? Tiba-tiba, bulu kuduk Hira merinding. Ia ada di lantai 7, dan jendela pun terbuka. Ia pun sangat yakin bahwa suara langkah kaki itu adalah maling. Beberapa saat Hira mengikuti langkah kaki tersebut, suaranya hilang, dan Hira pun mengira ia mencoba untuk bersembunyi. Saat memasuki toilet, Hira pun membuka paksa pintu toilet tersebut. Namun di dalam toilet tidak ada siapa-siapa. Dirinya pun kebingungan, dan Hira pun memutuskan untuk kembali ke tempat tidurnya. Baru 1 langkah ia menginjakan kaki keluar. Ia pun melihat jejak kaki yang baru menginjak darah. Hira pun panik ketakutan dan ia merasa ada yang menatapnya dari jendela dan ada sesosok wanita yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Wanita tersebut dengan tangan dan kaki yang berlumuran darah. Hira pun terdiam dan teriak ketakutan. Akhirnya ia pun pingsan dan paginya Hira pun terbangun dan ia sudah ada di atas kasurnya. Pada saat itu dan kejadian itu, Hira pun memutuskan untuk menjual apartemennya tersebut. Yang keempat, bernama Ray. Ray merupakan pemilik baru di sebuah apartemen. Namun,
Baru sehari ia tinggal di apartemen tersebut, ia sudah merasakan bau menyan, dan ia pun tidak mau terlalu baper dengan bau tersebut. Ia pun menganggap itu hanya sebuah halusinasinya saja. Pada suatu ketika, adiknya menginap di apartemen tersebut, dan adiknya itu memang memiliki sensitivitas terhadap gangguan makhluk halus. Adiknya bercerita bahwa ada sesosok makhluk yang mengintipnya dari pojok ruangannya. Ray pun tidak mau larut dalam cerita tersebut. Ia pun meminta untuk menghentikan cerita tersebut. Dan pada saat itu, bau menyan semakin kuat. Dan adiknya pun kembali bercerita bahwa pada saat ia memasuki toilet, ada kepala melayang di sana. Ray pun takut dan panik akan hal itu. Kemudian ia pun memutuskan untuk pergi dari apartemen tersebut. Ia hanya kembali di apartemen tersebut untuk mengurus surat perpindahannya saja. Jadi itulah keempat cerita horor menginap di sebuah apartemen baru. Jadi, bagi kalian yang punya pengalaman yang sama atau punya pengalaman mistis dan pengalaman baru menginap di sebuah apartemen, coba ceritakan di kolom komentar dan kita berbagi cerita. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian dan bantu channel ini agar berkembang.